Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Wakwama di sini di Toiba TV. Hari ini hari Rabu tanggal 21 Mei 2025. Kita tahu bahwa di awal tahun 2022 sebenarnya itu paytrennya Yusuf Mansur itu sudah mati, sudah tidak lagi punya aktivitas, sudah ditinggalkan oleh pengguna aplikasinya, keuangannya sudah morat-marit. Akhirnya kantor paytren yang menempati ruko The Suite Metro Blok E nomor 5, 6, dan 7 itu dijual ke pihak yang lain. Paytren akhirnya memboyong semua propertinya, pindah ruko ke sebelah ruko yang berada di sebelahnya. Jadi kalau tadinya paytren itu beralamat di blok E nomor 5, 6, 7, maka mereka memboyong ke blok F nomor 7, satu ruko di sebelahnya masih di The Suite Metro Jalan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Bandung. Tahun 2022 itu dalam bulan September saya berkunjung ke sana. Ketika itu karyawan paytren sedang mengadvokasi perusahaannya paytren untuk membayarkan sisa-sisa kewajiban paytren kepada mereka. Saya mendatangi kantor yang berada di blok F nomor 7 itu. Di situ memang beberapa manajer paytren, diantaranya beberapa direktur masih berkantor di situ, dan masih ada terlihat aktivitas di ruko bernomor 7 di blok F itu. Lama-kelamaan paytren seolah-olah ditelan bumi, menghilang begitu saja, dan Yusuf Mansur tidak lagi cuap-cuap di media sosial milik dia. Dia sudah tidak lagi bisa menjual paytren, dan paytren sudah ditinggalkan orang. Tiba-tiba di awal Februari tahun ini, 3 tahun kemudian, paytren itu muncul kembali. Kali ini memasang pengumuman di koran neraca, masih memakai nama PT Feritra Sentosa Internasional. Dalam bulan Februari itu paytren mengumumkan akan mengalihkan 100% sahamnya kepada pihak lain atau akuisisi, berencana menjual semua sahamnya. Paytren kali ini sudah berubah anggaran dasarnya, susunan pengurusnya sudah berubah. Hanya satu yang tidak berubah, yakni Yusuf Mansur masih bertengger sebagai pemiliknya, masih sebagai komisarisnya di akta yang baru. Ketika pengumuman itu dibuat atau dipasang di koran neraca, di situ paytren menyebutkan jika siapa saja yang sekiranya masih merasa punya urusan dengan paytren, maka disilakan menghubungi nomor handphone yang ada yang tertera dalam pengumuman itu untuk diselesaikan. Pemasang pengumuman itu bernama Norman Sugianto. Tapi sayang nomor handphone itu tidak pernah merespon panggilan telepon maupun tidak pernah menjawab pesan WhatsApp yang dikirim ke nomor itu. Seseorang kemudian mengaku kepada saya dan menitipkan pesan kepada Norman Sugianto, orang yang mengaku sebagai direktur paytren yang baru. Orang ini mau mempertanyakan nasib uang dari Koperasi Insan Nusantara Sejahtera atau Koins yang sudah ditanamkan ke paytren. Sayang sampai hari ini Norman Sugianto tidak pernah menjawab, tidak pernah merespon pertanyaan dari seseorang yang saya kirim kepada dia. Saya kemudian menelusuri Koins itu apa, dan dalam penelusuran saya dari dokumen yang saya dapatkan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di situ ternyata banyak sekali irisan antara Koins dengan paytren. Memang nama Yusuf Mansur tak ada dalam kepengurusan Koins, tapi beberapa pendiri dan pengurusnya itu juga ternyata adalah manajer-manajer atau orang-orang penting di paytren. Dan di dokumen itu juga ternyata menyebutkan bahwa alamat Koins itu ternyata alamat yang ditempati oleh paytren
belakangan ini setelah kantor utamanya di Blok E 567 itu tutup, kemudian para pengurus Paytrend memboyong propertinya ke Blok E, Blok F nomor 7, ternyata itu adalah kantor dari Coins. Saudara-saudara, bulan Maret kembali Paytrend memasang pengumuman di koran neraca itu, di mana Paytrend mengumumkan bahwa bagi siapa saja yang masih punya saldo ketika melakukan top up Paytrend, maka boleh menghubungi alamat yang dipasang dalam pengumuman itu untuk dikembalikan uangnya secara tunai. Alamat dimaksud adalah Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 2, Jakarta Selatan. Sayang dalam penelusuran saya ternyata alamat itu adalah alamat fiktif. Alamat itu memang ada, tapi bukan alamat yang ditempati oleh Paytrend. Saudara-saudara, saya akhirnya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan orang yang kemudian menunjukkan kepada saya dokumen-dokumen bahwa dia adalah bagian penting dari Koperasi Insan Nusantara Sejahtera itu atau Coins. Dia adalah Ali yang sudah saya tampilkan videonya pada video terdahulu dengan judul Korban Koperasi Coins Mulai Keluar. Ali kemudian menunjukkan perjanjian dia dengan Coins. Di situ ternyata benar bahwa para pihak yang telah yang ingin bergabung dengan koperasi sebagai pemodal, Koperasi Coins sebagai pemodal, maka uangnya akan dialihkan ke PT Feritra Sentosa Internasional sebagai investasi dalam perusahaan tersebut. Jadi saudara-saudara, dari sini saya kemudian menemukan bahwa begitu erat keterkaitannya antara Paytrendnya Yusuf Mansur dengan Koperasi Insan Nusantara Sejahtera. Jadi banyak irisan, antaranya ya kantor mereka dari itu sudah berkantor di kantor Coins. Saudara-saudara, setelah video saya dengan Ali itu beredar, ada lagi orang yang menghubungi saya, kemudian mengaku kepada saya bahwa ruko yang ditempati oleh Paytrend, yang mana ruko itu adalah alamat dari Coins, itu ruko itu masih cover note-nya itu masih atas nama dia, namun oleh Paytrend itu dibalik nama, kemudian diagunkan ke sebuah bank plat merah di Kota Bandung. Si pemberi informasi ini kemudian meminta tolong kepada saya untuk membantu dia untuk mengambil kembali ruko itu dengan jalur hukum, yang mana nanti gugatannya dialamatkan kepada Yusuf Mansur dan Paytrend yang ada sekarang. Saudara-saudara, begitu banyaknya keterkaitan urusan uang antara Paytrend dengan begitu banyak pihak. Satu sisi Paytrend itu punya urusan uang yang belum selesai dengan para pengguna aplikasinya, kemudian punya urusan uang yang juga belum selesai dengan mantan-mantan karyawannya, kemudian punya urusan uang yang juga belum selesai dengan Koperasi Insan Nusantara Sejahtera, yang juga terakhir Koperasi Insan Nusantara Sejahtera itu juga ternyata masih punya urusan uang yang begitu banyak dengan para anggota-anggotanya atau pemodal-pemodalnya. Saudara-saudara, begitulah perusahaannya Yusuf Mansur ini. Begitu banyak keterkaitan urusannya soal uang dengan begitu banyak pihak, baik pihak secara lembaga maupun secara orang per orang. Dan apakah Yusuf Mansur masih punya niat baik untuk menyelesaikan ini? Saya rasa itu sudah jauh dari harapan itu. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu Pak Eka namanya, Pak Eka ini adalah mantan kepala security-nya Paytrend di kantor Paytrend yang lama. Dia juga masih memiliki tagihan kepada Paytrend yang tidak sedikit. Pak Eka ini mengabarkan kepada saya bahwa kantor Paytrend sekarang, yang juga adalah kantor dari Coins, itu aliran listriknya sudah dihentikan oleh PLN. Sebelum informasi ini, beberapa waktu yang lalu juga Pak Eka mengabarkan kepada saya bahwa kantor tersebut sudah didatangi oleh pihak bank dan pihak pajak dari Kota Bandung.
Kenapa mereka datang? Karena memang urusan uang dengan bank dimaksud itu belum selesai, dan urusan pajak juga belum selesai. Dan hari ini pertama lagi satu urusan, aliran listrik ke kantor itu sudah diputuskan oleh pihak PLN. Begitu rumitnya perusahaan yang ditinggalkan oleh Yusuf Mansur. Hari Selasa kemarin tanggal 20 Mei 2025 ini, saya dalam sebuah kesempatan di Kota Bandung akhirnya melipir ke The Suites Metro di Jalan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Bandung ini, menemui Pak Eka, dan kemudian Pak Eka memperlihatkan kepada saya aliran listrik di kantor Coins dan juga kantor Paytren ini sudah disegel atau diputuskan oleh pihak PLN. Nah, nanti bagaimana pengalaman saya kemarin itu saya akan lampirkan pada video berikut ini. Saudara-saudara, begitulah nasib Paytren, perusahaan yang oleh Yusuf Mansur dikatakan atau pernah diakui baik oleh diri dia sendiri maupun oleh anaknya Wirda bahwa perusahaan itu bernilai 4 triliun. Ternyata hari ini sudah hancur lebur, sehancur-hancurnya. Usaha Yusuf Mansur yang tertinggal sekarang cuma satu, yakni warung Steak and Shake. Itu juga karena memang diurusi atau digawangi oleh Jody Broto Suseno, orang yang memang berasal dari keluarga yang cukup berpengalaman mengurus bisnis kuliner. Saudara-saudara, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe yang belum. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, saya di The Suites Metro, Jalan Soekarno-Hatta, ditemani Pak Eka ini. Pak Eka ini adalah mantan kepala security-nya Paytren. Ini kantor Paytren lama. Setelah Paytren tutup, terus pindah hanya seberang dua ruko ya, ruko sebelah di ujung sana. Jadi kalau Paytren itu di blok E nomor 567 dulu, sekarang sudah pindah kepemilikannya, pindah ke blok F nomor 7 paling ujung. Ini pula kantor Coins. Dua ruko lagi ya Pak. Nah, dapat informasi dari Pak Eka, listrik kantor ini sudah diputuskan oleh PLN ya karena nggak bayar. Ini Coin Smart ya, kantor Coin Smart, dan ini disegel ya Pak. Ya. Disegel karena memang nggak bayar ya. Segel, walaupun di kacanya masih ada tulisan Paytren. Nggak keurus ya Pak Eka ya. Kalau Akang ini pegawai pengelola. Iya, pengelola di sini cukup bersihan. Iya. Pak Eka ini juga Paytren masih punya utang 70 juta kepada Pak Eka. 61 juta. 61 juta Paytren belum bayar. Tapi belum ada yang bisa bantu Pak Eka untuk mendapatkan hak-haknya ini. Karena teman-teman Pak Eka juga nggak bisa dihubungi ya. Iya. Tuh. Jadi kita kan ini Pak Eka tahu nggak Coins itu apa? Dulu pernah ada ini apa seperti koperasi itu Pak. Betul, koperasi. Iya. Koperasi Insan Nusantara Iya, Sejahtera. Iya, koperasi itu. Dan banyak karyawan Paytren yang tanam modal di situ. Iya. Pak Eka nggak ikut? Enggak Pak. Oh ya. Baik. Jadi ada namanya Pak Ali, Kang Ali namanya, itu 20 juta. Teman-teman dia yang lain juga Ikut ke ini Pak. Coins. Coins. Iya. Dan pengurus Coin itu juga pengurus Paytren, manajer Paytren. Iya.
inilah kantor peninggalan Yusuf Mansur. Udah nggak terawat. Sudah tidak terawat. Coins ini adalah sister company-nya Paytren. Juga sudah ditinggal oleh Tinggal udah lama. pengurus-pengurusnya. Jadi setelah Paytren itu tutup, mati, terus barang-barangnya diangkut ke sini ya. Diangkut ke sini, tapi di sini udah kosong pak. Udah Udah kosong. tahu kemana, pada kemana Nah, barang-barang. sekarang juga sudah kosong juga. Cuma tinggal kursi-kursi aja. Kursi-kursi aja. Barang-barangnya udah nggak ada. Paytren. Iya. Seperti itu. Inilah nasib terakhir dari perusahaan bernilai 4 triliun. Begitu kata Yusuf Mansur. Terima kasih banyak Pak Ika udah bantu Siap. saya untuk jalan-jalan di sini.